محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Para anggota yang hadir pada kesempatan hari ini, kita beruntung kita masih bisa dibersamai oleh generasi dari para ulama yang silsilah keilmuannya masih sangat dekat dengan silsilah Haramain. Dan inilah yang kemudian menjadi ciri khas para ulama Nahdlatul Ulama, bahwa keilmuan mereka, keilmuan kita itu bisa dilacak silsilah keilmuannya, baik dalam konteks silsilah keilmuan fikih, silsilah keilmuan tasawuf, silsilah keilmuan tarekat, dan silsilah keilmuan Al-Quran, baik ulumul Qurannya maupun qiraatnya atau tahfizul Qurannya. Jadi kita merasa, secara pribadi saya sangat merasa berbahagia sekali ada guru kita semua, guru tak. Saya tidak perlu menyebut satu-satu, dengan gembiranya bersama kita semua. Ini adalah generasi dan para ulama, kiai atau apapun sebutannya, kalau konteks khas kita Bugis adalah Andre Guruta, yang tidak kalah dari para kiai-kiai dan gus-gus yang ada di Jawa. Tidak kalah. Jika kita merunut keilmuan dan silsilah keilmuan mereka, saya mulai dari Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ini menarik, bapak-bapak, para sahabat yang berbahagia. Kenapa harus ada An-Nahdiyah? Padahal kita hanya menyebutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau biasa disingkat menjadi Sunni. Karena di dunia internasional umat Islam itu hanya dikenal tiga mazhab saja, atau tiga kelompok besar saja. Ada Islam Sunni, ada Islam Syiah, dan ada Islam Ahmadiyah. Nah, Islam Sunni adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam konteks Indonesia ini sangat berbeda. Karena Muhammadiyah juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, Wahabi Salafi juga disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kelompok-kelompok yang lain. Padahal dalam tradisi kita, tradisi keislaman Indonesia ini, mereka yang saya sebut sebelumnya itu mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tentu saja kita NU mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi banyak tradisi-tradisi yang kita lakukan mereka tidak mengakui, bahkan dalam tanda petik memusyrikkan. Nah, inilah sebabnya harus ada Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah khas NU, mungkin begitu bisa disebutkan. Nah, penguatan tradisi, saya hanya ingin dengan segala hormat, karena guru tak mungkin terlalu capek duduk dari tadi, saya hanya ingin menggambarkan kepada kita semua dalam konteks apa kita harus menguatkan penguatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu tadi disebutkan oleh guru tak Prof. Amir Haim bahwa
secara umum Sunni itu atau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang mengikuti 4 imam mazhab dalam fikih, ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dalam fikih. Dalam tasawuf dia mereka yang mengikuti Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Itu dalam tasawuf. Kemudian dalam ilmu kalam, ya, dalam ilmu kalam mereka yang mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Apakah Al-Maturidiyah Bukhara atau Maturidiyah Samarkand? Nah, kemudian dalam tasawuf, secara umum tasawuf ada Junaid al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali. Nah, dalam konteks tasawuf ini juga kemudian muncul tarekat atau tarekat. Banyak sekali tarekat. Di kalangan ilmu sendiri ada 200-an ya. 200-an tarekat muktabar. Kebetulan mungkin kita di Bone ini adalah mengikuti atau mengamalkan tarekat Sanusiyah atau Idrisiyah, Muhammadiyah atau Idrisiyah. Halawatiyah juga ada. Halawatiyah terbagi 2. Ada Halawatiyah Yusufiyah dan Halawatiyah Samaniyah. Kalau saudara-saudara kita, kami di kampung saya, itu paling tidak 2 yang besar. Qadiriyah yang Abdul Qadir Jilani dengan Naqsabandiyah. Sangat sedikit Halawatiyah. Kalau saudara-saudara kita di Jawa lebih banyak lagi. Zazili di Sarang dan lain-lain. Jadi dalam konteks itu, nah itu yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya mengira bukan hal yang kebetulan. Tokoh-tokoh NU di Bone ini sangat, nama-nama beliau itu sangat dekat dengan Syafi'iyah. Ya, Imam Syafi'i. Salah 2 orang murid utama Imam Syafi'i adalah Imam Ar-Ramli. Nah, kita punya Kadi Luwu itu Kadi Muhammad Ramli, ya. Kemudian Junaid, mungkin dari sisi tadi Junaid al-Baghdadi, ya, tak Junaid. Ya, kemudian Rafi itu, Imam Rafi adalah murid utama Imam Syafi'i. Jadi memang tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat-sangat dekat dengan ini. Salah satu diantaranya juga adalah nama ini baru saya dengar di Bone. Namanya Buaiti. Ternyata itu salah seorang murid utama dari Imam Syafi'i adalah Imam Buaiti. Nah, itu nama ini sangat akrab di Bone. Padahal di kampung saya tidak ada nama Buaiti. Nah, rupanya ini luar biasa. Nah, itu. Jadi yang pertama pemuatannya adalah jangan khawatir, jangan ragu bahwa tradisi keagamaan Nahdlatul Ulama itu adalah tradisi ulama yang muktabar. Jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Kita tidak pernah ragu. Tidak mungkin ulama-ulama kita, para guru-guru kita, para andre guru kita mengajarkan jika mereka tidak menemukan dalilnya di dalam kitab-kitab. Kitab fikih kah, kitab tafsir kah, kitab tasawuf kah, kitab tarekat kah. Nah, dalam konteks ini juga, dalam tradisi keagamaan sebenarnya ada 2 hal yang penting diperhatikan. Pertama adalah tentu dalil. Apakah dalil Al-Quran, dalil Sunnah, atau qaulus sahabat, atau qaulus salafus salih. Tapi yang lebih penting itu adalah ahwalul ulama. Bagaimana perilaku para ulama itu? Bagaimana perilaku? Karena mengapa begitu? Karena ada satu hadis yang kita yakini betul itu sahih adalah
al ulama'u warasatul anbiya. Pertanyaannya adalah, apanya yang diwarisi oleh ulama dari Nabi? Apanya? Apakah hanya ilmunya atau apanya? Tentu saja kita yakin bahwa seluruh aspek kehidupannya itu diwarisi oleh para ulama. Nah, disinilah perbedaan kita dengan saudara kita yang lain, bahwa kita dalam hal tawassul, kita sepakat bahwa kita boleh bertawassul kepada Nabi pada saat dia hidup, beliau hidup. Mau Wahabi, mau apa, itu semua sepakat. Tapi apakah boleh bertawassul kepada Nabi setelah wafat? Di sini kita berbeda. Orang Sunni, apalagi orang NU, bisa bertawassul kepada Nabi walaupun beliau sudah wafat. Tapi saudara-saudara kita yang ada, yang menyebut diri kelompok ini, tidak. Makanya berziarah ke makam Rasulullah, bertawassul kepada Rasulullah, itu mereka tidak mau. Katanya mereka, Nabi itu sudah wafat, tidak boleh bertawassul kepada orang yang sudah mati, bahkan seorang Nabi sekalipun. Tapi kita, tradisi kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah, pertanyaannya adalah, Nabi itu wafat Nabi itu apa pengertiannya? Apa betul Nabi itu wafat? Ya, makanya dalam tradisi tasawuf, para ulama tasawuf itu tidak menyebut Nabi itu wafat, tapi menyebutnya adalah intiqalu ila rafiqil a'la, bahwa Nabi itu hanya berpindah ke sahabatnya yang maha tinggi. Karena ulama-ulama kita ini tidak meyakini bahwa Nabi itu tidak wafat, Nabi tidak mati. Ada dalil yang sangat jelas dalam Al-Quran, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashkurun. Apakah kita ini tidak yakin bahwa Nabi itu adalah syahid, padahal beliau adalah bergelar Sayyidus Syuhada. Sayyidus Syuhada, walaupun secara lahiriah tidak terbunuh atau tidak, tapi Nabi adalah syuhada, Nabi adalah syahid, mati di jalan Allah atau wafat di jalan Allah. Oleh karena itu, la taqulu liman amwat, la bal ahya. Nah, dalam konteks ini, walaupun saat ini kita tetap bisa bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan khawatir, jangan kita terprovokasi dengan banyak TikTok, banyak YouTube. Tradisi-tradisi kita ini diolok-olok musyrik. Jangan. Mengapa? Karena yang membawa tradisi itu adalah para ulama yang mutabar, para ulama yang silsilah keilmuannya sampai ke Haramain. Ya, beliau Gurutta, anak dari Gurutta Junaid yang 13 tahun belajar di Haramain. Apakah kita mau meragukan keilmuan beliau? Gurutta, amin. Mereka adalah cucu murid dari Gurutta Sadiq yang lahir di Mekah, yang belajar di Masjid Nabawi, yang belajar di Masjidil Haramain. Apakah kita mau ragukan itu? Tidak. Kita yakin bahwa itu adalah kebenaran, itu adalah tradisi yang diajarkan, diwariskan oleh para ulama kita. Ya, para ulama kita. Jadi tidak usah jangan selalu menguatkan ini. Makanya yang lebih penting bagi kita adalah penguatannya itu adalah penguatan ilmiah, penguatan ilmu pengetahuan dari tradisi-tradisi itu. Satu hal yang misalnya begini, bagaimana kita menguatkan secara ilmiah tradisi kita. Saya salawatan. Kalimat salawat, kalau NU bersalawat itu panjang. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa azimina wa maulana wa habibina abdika wa rasulika Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Nah, di situ ilmunya apa? Di situ ilmunya apa? Bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membeda-bedakan para istri Nabi. Karena tentu tahu kita ada sekelompok saudara kita muslim yang mengaku muslim tapi mencaci maki beberapa orang istri Nabi. Mengatakan Aisyah itu begini, Hafsah itu begini. Kita tidak. Ajma'in. Ya. Kemudian wa ashabihi, dan sahabat-sahabat beliau. Ya. Ajma'in. Mengapa begitu? Karena ada saudara-saudara kita sesama muslim yang hanya memuliakan sebagian sahabat dan mencaci maki sahabat yang lain. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Semua sahabat kita doakan Allahumma salli alaihim. Semua sahabat. Tidak kita membeda-bedakannya. Jadi salawatnya orang Hindu itu panjang. Ya, Allahumma salli ala sayyidina. Kita pakai sayyidina. Ya. Sementara saudara kita yang lain tidak mau pakai sayyidina. Kita pakai. Mengapa? Karena sayyidina itu tua. Ya, tua dan itu kemuliaan. Jangan khawatir ada kultus di sini. Jangan khawatir. Kata seorang namanya Sayyid Muhammad Alawi di Mekah. Ya, di Mekah. Kata beliau, pujilah Rasulullah setinggi-tingginya. Tapi jangan sampai pujianmu itu sama dengan persepsinya orang-orang Nasrani kepada nabinya. Apa persepsi mereka tentang nabinya? Mendudukkan nabinya sebagai ilahu, sebagai Allah. Maka kita tidak. Mengapa? Karena di dalam salawat itu kita sudah tegaskan, Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika. Ya Allah. Jadi Allah tetap kita tetap tempatkan di atas. Salli ala, berikan keselamatan atau berikan kesejahteraan terbaikmu kepada siapa? Kepada Muhammad. Siapa itu Muhammad? Abdika wa rasulika. Jadi tidak mungkin kita jatuh sampai pada pengkultusan, sampai pada mendudukkan Nabi Muhammad itu setara dengan Tuhan. Tidak mungkin. Karena dalam salawat kita itu tegaskan. Makanya ketika kita mengucapkan salawat, sebenarnya itu adalah deklarasi tauhid yang luar biasa. Ya, pengakuan Allah sebagai satu-satunya Allah dan pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah sebatas seorang nabi dan rasul. Bagaimanapun cara kita memuliakannya, bagaimanapun kita pujinya, bagaimanapun kita junjung tingginya, tapi ingat bahwa beliau adalah abdika wa rasulika. Bagaimana seorang sahabat, bagaimana pujian tala'al badru alaina min saniyatil wada anta nurun fawqa nurin. Bagaimana tingginya kita pujian kita kepada Nabi. Tapi ingat bahwa Nabi adalah abdika wa rasulika ya Allah. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sunnah, itu kita. Jadi jangan berselawatlah, panjangkan selawat kita kepada Rasulullah SAW. Tapi ingat, jangan sampai kita jatuh pada bagaimana kaum Nasrani menempatkan nabinya. Jika kita tidak sampai ke situ, silahkan. Kita pernah membaca buku yang ditulis oleh seorang orientalis dari Jerman. Judulnya itu adalah potongan syahadat, dan Muhammad adalah Rasulullah. Ya, Muhammad adalah utusan Allah. Itu buku itu bagus sekali. Jadi merangkum seluruh syair dan seluruh puji-pujian umat Islam untuk Nabi Muhammad SAW.
Eh, jadi tradisi kita seperti itu. Jadi kita kuatkan aswaja ini dengan ilmu. Kita kuatkan aswaja ini dengan ilmu sekali lagi. Nah, yang kedua, ilmu apa? Tentu pertama adalah ilmu sejarah. Kita baca sejarah para ulama, kita baca sejarah para wali, para ini. Yang kedua adalah usul fikih. Ya, jadi usul fikih. Mengapa ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlus Sunnah, ulama-ulama Sunni atau kiai-kiai kita di Jawa di mana itu hidup rileks sekali, ya, rileks sekali. Dan kadang-kadang kita mengatakan, dia tidak tegas, kiai ini tidak tegas, kiai ini tidak tegas, karena memang mereka punya wawasan keilmuan yang sangat luas, sehingga dalam memutuskan sesuatu mereka tidak bisa tegas. Mereka tidak bisa tegas, bukan karena mereka tidak punya ilmu sehingga dia tegas, justru karena keluasan ilmunya sehingga dia tidak bisa memutuskan sesuatu dengan tegas. Karena mengapa? Dari awal sudah tidak tegas. Kita tentu tahu al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal itu sudah jelas, yang haram itu sudah jelas. Tapi ingat, di antara ini ada dua-duanya, namanya al-mutasyabihat. Nah, mutasyabihat yang abu-abu itu tidak pernah tegas. Nah, disinilah berlaku kaidah usul fikih, ya. Al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Jadi hukum itu bisa ada selama dan sepanjang ilatnya ada. Jadi boleh jadi pada konteks yang satu orang cenderung ke haram, tapi dalam konteks yang lain itu bisa halal. Nah, ini yang tidak tegas ya, yang tidak tegas ya. Tentu kita tahu bahwa haram itu ada haram memang syar'i, jelas haramnya, ada yang melalui istinbat hukum yang panjang kemudian diputuskan itu haram. Nah, disinilah berlaku bahwa bisa dia berubah sepanjang di tagayyuril asman wal amkan. Nah, para ulama kita, guru-guru kita tahu persis itu, ya. Jadi dalam hal ini ilmu kita kuatkan aswaja ini dengan keilmuan, tentu keilmuan sejarah dan keilmuan apa. Nah, mungkin kita bertanya, Pak, saya tidak bisa lagi belajar misalnya sejarah. Ada guru-guru kita yang masih hidup, tanyalah mereka. Ada guru kita, ada kiai kita, ada guru kita. Ya, kenapa? Salah satu dalil yang sangat kuat bagaimana kita harus mengikuti para ulama, dalam surah Al-Fatihah itu dijelaskan begini kan, kita tahu, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ada definisi judulnya, yang mana itu jalan yang lurus? Adalah jalannya, ya, siratal ladzina an'amta alaihim, adalah jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat, orang yang kita anggap sebagai mereka ini punya nikmat. Nikmat apa? Nikmat ilmu dan lain-lain sebagainya, dan kita yakini itu. Nah, tanyalah mereka. Nah, inilah saya pikir dalil yang sangat kuat bahwa ya mengikuti para ulama itu adalah dalilnya jelas dalam Al-Quran. Tentu saja ini boleh kita berbeda tafsir, karena ada juga mengatakan an'amta alaihim an-nasara ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dhalin itu adalah al-yahudu, tapi itu kan tafsir. Sepanjang tafsir itu tidak bisa diyakini dengan qat'i, karena dia tafsir. Boleh jadi pemaknaan itu berkembang, dan salah satu diantaranya adalah bahwa dalil bagaimana kita harus mengikuti para ulama, para guru, para kiai, andre guru adalah itu tadi, bahwa mengikuti mereka itu karena Al-Quran mengatakan sirat mustaqim itu yang mana adalah siratal ladzina an'amta alaihim, adalah jalan
orang-orang yang engkau telah beri nikmat. Nah, kita sangat yakin guru-guru kita, kiai-kiai kita, Andre Gurutta adalah mereka yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jalan mereka yang kita ikuti. Ya. Jadi saya kira itu saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Andre guruku dengan segala kekurangan yang saya sampaikan. Mungkin agak panjang, kita duduk dari awal. Sekali lagi, mari kita berhikmat kepada NU ini apapun posisi kita, dan mari kita kuatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ini dengan keilmuan, dengan keyakinan bahwa apa yang telah diberikan, dicontohkan melalui ahwal para Andre Gurutta itu adalah sebuah kebenaran, sebuah dalil yang nyata di depan kita. Tidak usah mana kitabnya, mana, tak perlu. Intinya adalah para guru kita melaksanakan. Itulah dalil kita. Itulah dalil kita. Tidak perlu panjang lebar. Ya kecuali kalau apa ya tadi ya bisa juga secara akademik, oke, kita kaji, tapi sejak kita tidak perlu dalil-dalil. Itu guru kita. Itu adalah pewaris para nabi. Kita yakin itu. Masa sih tidak yakin? Ya, kita yakin bahwa guru-guru kita ini adalah pewaris para nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Siapa lagi yang bisa kita sebut ulama kalau bukan mereka saat ini? Masa saya? Enggak. Jadi mereka lah yang pewaris para nabi. Kita lihatlah ahwal mereka, kita lihatlah perilaku mereka, kita lihatlah pendapat mereka. Itulah yang kita ikuti. Ya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah Lailatul